Apa pikiranmu? Kami semua, kenapa ibu sengaja ngelukis pohon? Kamu pingin kami semua tidak merusak bumi kan? Kamu sekarang ibu minta bicara. Nggak pakai alat, kamu bicara Aldi. Kamu bicara. Bisa kamu bicara. Aldi, kamu bisa bicara. Oh langsung deh. Aldi, kamu bisa sayang. Kamu bisa bicara sayang. Aldi, tarikan alam. Aldi, mau melestarikan alam. Oh, bisa loh Adi. Bisa Adi, kamu bicara. Saya harap sudah mengetahui tentang CRBD. Bahwasanya anak tuli itu harus tidak memang menggunakan alat bantu dengar, tapi tidak untuk kemudian dipaksa untuk berbicara. Tadi saya sangat kaget ketika Ibu memberikan pernyataan, saya ingin menyampaikan bahwasanya bahasa isyarat itu penting bagi kami. Bahasa isyarat itu adalah seperti mata bagi kami. Soal gimana? Mungkin seperti alat bantu dengar. Nah, kalau andai kata alat bantu dengar, itu bisa mendengarkan suara. Tapi kalau suaranya tidak jelas, itu tidak akan bisa terdengar juga. Saya perlu mengetahui hal itu. Namanya siapa dia? Stefano. Ibu tidak mengurangi bahasa isyarat. Tapi Stefan, kamu tahu, Tuhan itu memberikan mulut, memberikan telinga, memberikan mata kepada kita. Yang ingin ibu ajarkan kepada kalian, terutama anak-anak, yang dia menggunakan alat bantu dengar, sebetulnya tidak mesti dia bisu. Sebetulnya tidak mesti bisu. Jadi karena itu kenapa ibu paksa kalian untuk bicara? Ibu paksa memang supaya kita bisa maksimal memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita. Mulut, mata, telinga. Jadi ibu tidak melarang menggunakan bahasa isyarat. Tapi kalau kamu bisa bicara, maka itu akan lebih baik lagi. Saya belajar ini dari Mbak Angki. Mbak Angki dulu pada waktu berapa tahun lalu, waktu ibu awal jadi wali kota, ketemu dengan Mbak Angki. Saat itu Mbak Angki bicaranya tidak jelas seperti sekarang. Tapi sekarang karena dilatih terus oleh Mbak Angki, sekarang bicaranya sangat jelas. Mengerti ya Stefan? Ibu mau menambahkan sebentar. Ya. Jadi kemampuan bicara anak-anak tuli itu bermacam-macam. Jadi ada yang memang dia tuli dari sejak kecil, ada yang memang dia tidak tuli dari sejak kecil seperti Mbak Angki, dan kemampuan bahasa isyaratnya juga beragam-ragam. Ada yang bisa bahasa isyarat, ada yang tidak bisa berbahasa isyarat. Jadi itu yang harus dihargai. Plus bahasa isyarat itu bisa memberikan pemahaman juga kepada orang tuli. Kalau andai kata orang tuli, contohnya ada juru bahasa isyarat nih. Orang tuli bisa melihat juru bahasa isyarat dengan jelas ketika situasi acara seperti ini. Itu adalah sebuah akses juga untuk kami. Jadi aku setuju itu. Aku sangat setuju itu. Tapi Stefan, ibu sangat setuju sekali. Tapi saya berharap
kita harus mencoba. Setuju? Kita harus mencoba. Setuju? Oh, kamu bisa ngomong. Kamu juga bisa ngomong. Iya, iya, ngerti aku. Iki, oke. Setuju? Aku setuju. Iya. Iya, iya, aku setuju. Aku setuju. Ibu setuju. Ibu pengen coba seberapa kemampuan anak, terutama anak, untuk dia bisa memaksimalkan telinganya, memaksimalkan mulutnya. Tidak boleh menyerah, Stephen. Tidak ada kata menyerah. Tidak boleh berhenti. Kamu boleh belajar, boleh tetap menggunakan bahasa isyarat. Bahkan kalau perlu, ibu minta sendiri juga. Kalau ibu bicara, ibu selalu didampingi penerjemah bahasa isyarat. Tapi Stephen, ibu pengen melatih kepada kalian semua untuk tidak menyerah. Kalian harus terus berlatih. Sampai suatu saat, oke, sampai di sini Tuhan memberikan.